Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil akhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia sekali hari ini bisa bertemu bersama para jomblo. Serasa ikut menjomblo juga ya. Ada kekurangan dari profil tadi ya. Saya juga pemerhati jomblo. Kalau tidak percaya, saya mau buktikan ya. Tolong dijawab untuk para jomblo ya. Yang udah ibu-ibu nggak usah menjawab. Tapi kalau masih jomblo boleh dijawabnya. Uji visioner, uji visi jomblo masa depan. Angkat tangannya yang bercita-cita menikah tahun 2022. Saya coba angkat tangannya siapa? Sudah sedikit. Sudah sedikit. Saya kiri, saya kanan. Yang tengah sudah tidak jomblo ya. Masya Allah ya. Yang saya kiri tadi yang lumayan banyak ya, menunjuk mengangkat tangan. Saya mau tanya, sudah ada jodoh, sudah ada calonnya kan? Sudah ada calonnya? Saya kanan, sudah ada calonnya? Belum ya. Tapi targetnya 2022. Sekarang itu Oktober. Ya. Sekarang itu bulan Oktober. Setelahnya November. Setengahnya lagi. Berarti ada waktu berapa bulan? Keren. High quality jomblo. Ya, punya visi untuk menikah 2022. Mau kita aminkan? Alhamdulillah ya, sekali-kali cepat datang jodohnya. Habis training ada yang melamar gitu ya. Amin yang kuat. Ada dulu yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya persoalan jomblo itu tidak sesederhana itu ya. Rumit tidak? Rumit. Hubungannya rumit? Rumit sekali. Saya sepertinya harus membawa karena materinya ada di situ ya. Ya, bawa saja. Semoga di tengah, kalau di tengah. Next. Nah, ini kan lebih dekat ya. Diberikan di mata ya, lebih dekat juga di biar nih karena akan jalan-jalan. Itu boleh di live-nya, live Facebook-nya bisa di. What is the meaning of jomblo?
Jangan dibuka dulu ya. Jomblo itu apa? Bangga nggak sebagai jomblo? Bangga. Hah? Gak lucu, itu sesuatu yang aneh. Bangga. Kalau disuruh bangga, coba dibuka menurut KBBI jomblo itu apa? Dibaca? Gadis tua astagfirullah. Masya Allah. Apa? Oh, gadis tua, wanita tua atau? Itu kata KBBI ya, bukan kata saya. Ya, KBBI. Kalau nggak percaya, cek. Benar kan saya pemerhati jodoh? Benar kan? Nah, itu karena dia merasa bangga terhadap hubungan tadi ya. Kalau sekarang setelah tahu yang begitu bangga tidak? Tidak juga. Ya begitu ya, bukan persoalan tidak, tapi persoalan kenyataannya, persoalan kehidupan yang merupakan kode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat. Next, jomblo itu pilihan atau kode? Pilihan. Pilihan satu sisi, tapi kode sisi yang lain, ya. Jadi tergantung ya, tergantung kitanya melihat apa yang diputuskan Allah terhadap diri kita. Ya. Next. Latar belakang orang jomblo ya, jomblo itu takut memulai. Saya pengen tahu juga ya, kenang dengan rezeki dilihat dari rezeki. Pernikahannya penuh dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Betul ya, pernikahannya yang tidak penting menurut kita mungkin ya, tapi kejadian dengan seperti itu ya, menikah hanya untuk KDRT kemudian melakukan perceraian, bikin takut gak deh? Takut menikah? Iya, gara-gara episode yang itu, episode Lesti dan Bilar itu ya, banyak orang yang takut menikah karena takut di KDRT ini. Ya, itu sesuatu yang kenyataan ya, kenyataan. Tapi adik-adik di sini takut tidak? Nikah saja, biar mereka yang KDRT. Kalau nikah, kalau kita itu sakinah, maka jangan takut memulai, kan ya? Nah, kalau orang itu menjomblo karena takut memulai, bisa karena faktor itu. Kedua, takut ditolak. Ya, ada yang banyak, sudah banyak yang ditolak ini proposalnya. Tiga, mau prestasi dulu terlebih dahulu ya. Kemudian mapan dulu secara ekonomi. Nah, kalau yang begini tuh korban kapitalisme. Ya, mapan dulu baru mau menikah secara ekonomi. Ekspektasi terlalu tinggi, kan ya? Dia kepengen yang soleh, betul, kaya pula, ya, betul ya, ganteng juga, betul kan? Kemudian apa? Berilmu, terus pejuang Islam juga, lengkap ekspektasinya, luar biasa. Ya, tidak mengapa, itu memang harus ada. Tapi ada hal-hal yang harus kita menampakkan kaki di bumi gitu ya, untuk melihat kenyataan itu. Kemudian belum bertemu orang yang tepat, ya biarlah begitu ya. Terus mindset pernikahannya yang mungkin berbeda. Ini linknya bagus nggak? Bagus. Kali kalau dengaran saya kurang
nggak apa-apa, biarin saya saja yang tidak nyampe dengan hidupnya ya. Jadi itu latar belakangnya dia. Next, biaya pernikahan yang mahal. Di bawah masih ada uang kan ya? Masih Dan sudah ada Masya Allah ya. Kemudian beban hidup yang sangat berat itu betul ya. Beban hidup ini memang sangat berat bagi perempuan ya. Perempuan sekarang terpaksa harus berdaya secara ekonomi, pemberdayaan ekonomi, jadi usaha menengah kecil, ya kan begitu kan? Terus perempuan sekarang harus ikut mengentaskan kemiskinan rumah tangga, ya kan? Tidak hanya kemiskinan rumah tangga perempuan itu sekarang, tapi juga kemiskinan negara. Hebat ya perempuan. Kemiskinan negara ini juga harus ditanggung oleh perempuan, maka ada kebijakan perempuan harus berdaya secara ekonomi. Jadilah pemberdayaan ekonomi. Tapi apakah perempuan yang menyebabkan kemiskinan? Tidak ya. Perempuan yang menyebabkan kemiskinan? Tidak. Kenapa perempuan pula yang harus menyelesaikan? Ya, kan dia yang menyebabkan kemiskinannya. Siapa yang menyebabkan kemiskinan ini? Yang menyebabkan kemiskinan keluarga itu benar tak perempuan itu? Tidak ya, adik-adik ya. Jadi yang menyebabkan kemiskinan keluarga itu siapa? Kalau begitu, apa? Jauh. High quality jomblo. Harus politis. Siapa yang menyebabkan kemiskinan? Negara. Iya kan ya? Berarti negaranya sistem ekonominya gagal atau berhasil? Sore sama. Nah, kalau begitu perempuan ini diberdayakan atau diperdayakan? Diperdayakan ya. Jadi makanya kalau sekolah perempuan sekarang harus dapat ijazah dan harus mendapatkan uang, ya kan? Harus, kalau kita sekolah sekarang harus dapat ijazah dan harus bisa bekerja. Itu disebut produktif. Kalau jadi ibu rumah tangga itu produktif atau tidak? Menurut orang-orang feminisme atau kesetaraan gender, kalau perempuan jadi ibu rumah tangga saja itu tidak produktif karena menghasilkan uang. Maka ketika perempuan tidak menghasilkan uang di rumah, maka terjadilah KDRT. Untuk itu perempuan harus mandiri biar tidak melakukan kekerasan dari suami, kan begitu pemikirannya. Setuju tidak? Setuju. Emang kalau perempuan jadi ibu rumah tangga saja terus dia dapat nafkah dari suaminya, itu suaminya akan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Tidak ya? Maka pilih mana? Jadi ibu rumah tangga atau mandiri cari uang? Ibu rumah tangga yang bergaya. Mantap ya. Tapi ingat, dalam Islam jadi ibu rumah tangga itu punya kewajiban dan amanah yang besar. Apa itu? Bahwa dari lahir generasi terbaik itu tanggung jawab perempuan. Tanggung
Jika dari rahimnya tidak lahir generasi yang soleh-soleha, maka dalam Islam lebih baik dia tidak menjadi perempuan. Tapi gitu ya. Ya, maka itu adalah amanah yang harus dia bertanggungjawabkan. Maka dia akan bisa melahirkan amal soleh yang sangat luar biasa, membangun peradaban. Di tangan perempuan itu ada rahim masna pemimpin, pabriknya para pemimpin. Ingat, pegang rahimnya mana? Pegang rahimnya. Di rahim perempuan saat ini dipertaruhkan lahirnya generasi imam muttaqin, ya, generasi imam yang bertakwa. Dan itu harus diminta dari sekarang kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu selalu diminta tidak kepada Allah. Saya tanya, siapa yang mendoakan itu setiap hari? Angkat tangan. Kalau tidak ada, wajar tak dapat pasangan yang imamul muttaqin, karena nggak minta. Ya kan, dia minta kepada Allah, betul? Rabbana hab lana min azwajina. Kan? Kalau nggak doa itu dari sekarang, Allah nggak kasih. Karena tidak minta. Jadi minta dari sekarang, semasa jomblo, ya, masih menjomblo, minta dari sekarang. Itu visioner, ya. Itu adalah perempuan yang punya cita-cita besar. Karena dia ingin nanti pasangannya adalah pasangan yang bertakwa, imam bertakwa. Bisa jadi imam sholat, oke, ya. Jadi imam rumah tangga, keren kan itu? Terus jadi imam di masjid, apalagi jadi imam untuk membela agama Allah, ya keren banget. Jadi imam negara, wah itu luar biasa kan gitu kan. Nah itu akan diberikan oleh Allah kalau kita minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hai quality jodoh, dimulai dari apa? Dimulai dari doa, dimulai dari minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi udah ada yang doain itu, pulang dari sini lakukan doa. Apa tadi doanya? Jangan apa juga doanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iya kan? Kita nggak minta, Allah nggak kasih kita, ya, imam yang bertakwa itu. Dan ternyata dari sekian banyak orang di sini juga nggak banyak yang mendoakan, ya. Mungkin hanya ada 1-2. Wajar nggak kalau Allah juga tidak beri kita pemimpin yang bertakwa? Wajar? Karena kita nggak minta. Iya kan? Nah, itu ya. Kita tidak diberi Allah pemimpin yang bertakwa, yang menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah, misalkan begitu ya. Nggak diberi sama Allah karena kita juga nggak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau para jomblo di sini masih betah dengan kepemimpinan yang sekarang? Masih betah? 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 Ada yang diam, ada yang jawab. Saya tanya lagi, terakhir. Masih betah dengan kepemimpinan sekarang? Harus diganti? Harus diganti? Maka dari rahim siapa pemimpin itu akan hadir di negeri ini? Jawab. Dari rahim siapa?
Dari rahim siapa imam mutakin itu akan hadir? Jangan mencoba orang lain. Dari rahim siapa generasi pemimpin yang bertakwa itu akan hadir? Angkat tangannya. Enggak banyak yang pengen ya, enggak percaya diri. Dari rahimnya lahir seorang pemimpin yang bertakwa. Ayo, dari rahim siapa pemimpin bertakwa itu akan hadir? Enggak semuanya. Berarti yang lain enggak ingin. Yang nggak angkat tangannya berarti nggak mau dari rahimnya itu lahir seorang imam mustahil. Emang enggak kurang percaya diri pada jodoh itu sekarang. Untuk melahirkan para pemimpin, dikira dia jadi anak soleh saja itu cukup tidak? Cukup. Menjadi anak soleh itu juga mewujudkan generasi yang menjadi pemimpin. Ingat, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkan aku generasi yang soleh. Tafsirnya itu katanya kalau Nabi Ibrahim itu meminta itu untuk menjadi pengganti Nabi Ibrahim melanjutkan peran kepemimpinan dakwahnya. Itu adalah orang yang soleh, generasi yang soleh. Begitu ya? Yang tidak angkat tangan berarti masih betah dengan sekularisme, kapitalisme, demokrasi hari ini. Saya tanya sekali lagi, dan menjawabnya harus penuh kepercayaan diri. Dari rahim siapa generasi bertakwa itu akan lahir? Ya saya kalau nanya orang di luar nggak bisa nanya ya, mereka di sini. Mudah-mudahan itu jadi motivasi, ya kan? Motivasi, fokus. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ini tadi itu ada faktor itu lagi ya, kenapa orang mencoba birokrasi yang berbelit ya. Untuk nikah aja susah amat. Enggak tidak didukung oleh negara. Di masa Umar bin Abdul Aziz itu kan uang negaranya berlimpah. Nyari mustahil zakat itu nggak mampu. Mustahil zakat semuanya sudah makmur, sejahtera, dan hampir semua mereka juga muzaki. Ya udah, katanya kasih buat membangun infrastruktur saja. Infrastrukturnya juga sudah bagus. Nah, masih banyak simpanan negara itu. Apa kebijakan Amirul Mukminin pada saat itu? Nikahkan para jomblo. Ambil harta itu untuk menikahkan para jomblo. Keren nggak tuh pemimpinnya? Keren sih. Luar biasa ya. Next. Baik. Ada yang kamu ingin mencoba? Ulama itu ada yang mencoba ya? Ada. Sama perempuan juga ada yang mencoba. Alasan ulama mencoba. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menjelaskan dalam kitab Al-Jami' lil Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami, dianjurkan katanya ya, agar menuntut ilmu menjomblo sampai batas yang memungkinkan baginya. Karena kesibukannya dalam menunaikan hak-hak suami istri dan mencari penghidupan akan menghalanginya untuk menuntut ilmu. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Said Al-Khatir berkata, saya memilih bagi penuntut ilmu yang masih pemula agar menghindari untuk
menjomblonya melahirkan karya. Menjomblonya melahirkan kitab-kitab yang luar biasa. Ya, menjomblonya ulama melahirkan generasi-generasi yang hebat, murid-murid yang high quality, gitu kan ya? Ari antum kan kalau menjomblo lahirkan apa? Ya kan? Kalau kita menjomblo apa gitu ya? Ya tentunya kita juga harus seperti mereka. Pernyataan ini bukan untuk melarang menikah, bukan. Tapi ketika kita masih disibukkan dengan ilmu, ya kan, dan masih ada umur, masih muda-muda seperti ini, atau sebelum datang jodohnya, maka jadilah dia penuntut ilmu yang handal. Jadi dia harus punya ilmu dulu, ya, yang memadai, punya karya yang besar, ya, semasa dia menjomblokan. Sebelum menikah, dia sudah membuat karya yang luar biasa. Begitu para ulama ya. Karena setelah menikah itu susah membuat karya. Ya. Next. Alasan ulama perempuan menjomblo, ulama perempuan bernama Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi yang memiliki untuk tidak menikah selamanya karena hati, jiwa dan raganya dan pemilik rohnya. Ya, kisah Rabi'ah dengan konsep mahabbah yang sempurna dalam perjalanan spiritual hidupnya telah banyak menginspirasi para tokoh sastrawan dan sufi besar. Kemudian Karimah Al-Marwaziyah mengajar hingga akhir hayat adalah seorang muhaddis, seorang tokoh hadis ya, ulama perempuan yang hidup semasa Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i adalah ulama yang paling sering berguru kepadanya. Salah satu ulama perempuan yang menjadi guru Imam Syafi'i itu adalah Karimah Al-Marwaziyah. Nah, kita menjomblo, siapa yang menjadi ulama? Ya, ketika kita mengajarkannya, nah, gitu ya. Nah, begitulah alasannya, punya alasan yang sangat fenomenal ya, ketika dia masih memilih untuk menunda pernikahannya, kan gitu. Lanjut. Cerita ya. Siapa yang tertarik pada laki-laki? Angkat tangannya. Ya kan, karena tertariknya sama perempuan. Ya, ya misteri cinta. Ya. Next. Manusia Allah ciptakan betul potensi hidup. Potensi hidup itu diciptakan Allah, ada bentuknya yang namanya naluri, gharizah. Kita bahas satu naluri aja ya, kalau saya bahas semua nanti melawan buana pula ini ya bahasanya. Ada satu naluri yang diberikan Allah kepada manusia, namanya gharizatul naum, ya, gharizatul naum, naluri untuk melestarikan keturunan. Nah, ini sedang diobok-obok oleh kaum liberal ya. Naluri ini berfungsi mendorong manusia untuk berperilaku yang dapat melestarikan manusia sebagai jenis ya, spesies manusia, bukan sebagai individunya ya, tapi dia memang ingin melangsungkan keturunan. Kedua ya, kan ya. Next, fenomenanya. Nah, ini dulu ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi, perempuan itu adalah tempat tentramnya laki-laki. Ya,
kuncinya itu di situ. Ya, tapi sebaliknya perempuan ketika dia mendapatkan ketentraman bersama pasangannya, dia akan membalas cinta itu, ya, dengan sama-sama standar yang sama adalah karena Allah, maka cintanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat itulah Allah turunkan rahmatnya, sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi yang kedua apa? High quality jomblo. Saya orangnya. High quality jomblo. Next. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud berperilaku itu dengan Yusuf. Jadi wanita itu juga suka sama laki-laki, apalagi kalau laki-laki itu ganteng. Benar tidak? Yang mana laki itu nggak sesuai kodrat. Ya, saya tidak. Mata kita itu suka ya ganteng. Tapi ingat, orang ganteng itu nggak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Pernah nggak Allah memuji orang ganteng? Nggak pernah. Nabi Yusuf seganteng-gantengnya, Nabi Yusuf nggak pernah dipuji oleh Allah dari sisi kegantengannya. Kalau Allah aja nggak memuji kegantengan, apalagi kita, ya kan? Ya. Ada juga orang ganteng di Al-Quran itu, namanya Nabi Yusuf. Tapi seganteng yang paling ganteng itu Nabi Yusuf itu tidak pernah tergoda dengan perempuan. Tetap menjaga kemuliaan dirinya dan harga dirinya, martabat dirinya sebagai laki-laki yang soleh dan sebagai nabi dari diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Yusuf. Hebatnya itu Nabi Yusuf nggak pernah ingin bermaksiat karena kegantengan. Wah, keren tuh. High quality jomblo, ya, seperti itu ya. Nggak pernah bermaksiat, ya, dengan kecantikannya, dengan kegantengannya. Dan itulah punya kualitas yang tinggi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. High quality jomblo itu adalah gadis yang bertakwa, ya, lajang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Next. Al-Quran itu bercerita seperti ini, ya. Tujuan diciptakannya Golizano itu adalah dibawa jinsi, ya, untuk melestarikan keturunan. Ingat ya, tidak dengan tujuan yang lain. Lanjut, next. Nah ini ada ayatnya itu bahwa hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istri, ya kan? Dan daripada keduanya Allah membahagiakan kamu laki-laki dan perempuan. Jadi Allah ciptakan Golizano kepada laki-laki dan perempuan itu untuk dibawa urgensi, melestarikan keturunan. Itu yang disebut potensi hidup. Kalau Allah nggak kasih Golizano, nggak pada punya keturunan dan tidak ada kehidupan, kan begitu? Nah, ya. Lanjut. Dorongannya tergantung rangsangan. Golizano itu terdorong mencintai seseorang lawan jenis itu karena rangsangan. Dirangsang oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Lihat fotonya, lihat chattingnya, lihat postingannya, kayak merangsang sendiri. Nah, akhirnya dia kepengen juga, atau rangsangan dari luar, ya. Memang ada rangsangan dari luar yang mungkin melihat orang nikah kepengen, gitu. Melihat orang pacaran, nggak ada.
wajar sih kalau, tapi ini sangat bisa dialihkan karena pembunuhannya tidak pasti, nggak sampai bikin mati ya Bu ya. Kalau ada orang diputus cinta, ya diputus cintanya itu nggak sampai mematikan, kecuali kalau dia minum racun, ya. Kalau dia bertahan itu nggak akan sampai, paling gelisah. Kegelisahan itu bisa diatasi dengan cara mengalihkan kepada aktivitas yang lain, mengalihkan kepada gelisah yang lainnya, ya. Next, nggak bisa dialihkan ya. Pengendalian gelisah, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu menanggung beban untuk laki-laki dan perempuan misalnya, hendaklah segera menikah, sebab pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, ya. Berpuasa itu namanya pengalihan. Ngerti nggak? Pengalihan berpuasa itu. Ya sudahlah, tak apa-apa deh, kodenya nggak jodoh. Kalau jodoh juga, ya kayak Lesti sama dia. Kemudian saat lagi gitu kan, memang gak terbaik mungkin jodohnya. Ya lebih baik jodoh ini mengalihkan kepada gorizat tadayun, ya, naluri beragama. Dia aktif sholat ibadahnya, ya, ibadahnya lebih banyak, kemudian aktivitas kebaikannya lebih banyak, aktivitas dakwahnya, berjuang menegakkan agama Allah. Nah itu akan menjadi si jomblo ini high quality, ya, kualitas dia. Ngapain dia? Orang yang nggak mau, ya masa kita paksain ya harus mau, gitu. Next, gorizah kamu tidak sama dengan gorizah jinsiah, nah gorizah seksual ya, nggak sama ya, tidak sama. Seks terkadang terjadi antara manusia dan hewan. Seks, ya, namanya seks, ya, ingat itu beda dengan gorizah. Seks itu kadang terjadi dengan hewan, kadang terjadi juga antara laki-laki dengan laki-laki. Gorizah seksual itu juga terjadi antara perempuan. Ini disebut penyimpangan seksual, penyimpangan dari tujuan diciptakannya gorizah. Nah, bisa nggak orang yang perempuan sama perempuan melahirkan keturunan sama hewan? Sama laki-laki? Ya, ini yang disebut penyimpangan seksual. Makanya kenapa pacaran tidak boleh? Haram betul. Pertama, kalau dia nggak berhubungan seksual, nggak bisa melahirkan keturunan. Kedua, kalau dia berhubungan seksual, merusak nasab, ya kan? Melanggar syariat. Nah, maka pacaran itu juga dianggap penyimpangan. High quality jomblo, no pacaran. Apa? Tadi? High quality jomblo, no pacaran. Ya? Kalau dia pacaran itu berarti dia nggak sabar. Nggak sabar, ya. Sabar itu kan tetap berada dalam koridor syariatnya Allah. Sabar, ya. Kemudian yang sekarang ada yang pacaran, segera putuskan ya, habis sekarang. Cara memutuskannya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini kita putus. Selesai. Udah? Gampang kan? Alaminya seksual terjadi antara laki-laki dan perempuan dan antara jantan dan betina, ya. Ya, bukan yang tadi, ya. Oke, next. Kalau di hewan, penyimpangan yang lain banyak, ya. LGBT, perzinahan, pacaran, onani, masturbasi, dan tak usah dibahas, terlalu banyak. Lanjut. Nah, ada misteri jodoh. Tadi ada misteri cinta, sekarang ada misteri jodoh. Itu misteri, betul tidak?
Enggak, kan ada yang bisa menghalangi itu meskipun satu kampung. Jodoh kan? Tapi kalau ikhwan itu bukan jodoh kita, mau adik-adik kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, berjuang mendapatkannya, misalnya ya. Tempuh jalan ini, komunikasi ke sini, ikutin semua postingannya, komen semua postingannya gitu ya. Kalau memang itu belum jodoh kita, ya jodoh orang lain gitu ya, jodoh orang lain. Maka nggak perlu sampai sehoror itu gitu ya. Meskipun jatuh cintanya sangat luar biasa gitu. Itu karena kita juga, kenapa juga harus ngumpit terus kemanapun gitu ya. Biasa aja ya, gitu ya. Biasa. Oke, next. Jodoh itu Allah berikan jodohnya dengan cepat. Ada yang Allah berikan dengan cepat. Allah menunda jodohnya, namun Allah akan pertemukan dengan jodohnya. Ya kan? Ada yang cepat, ada yang lambat. Pilih yang mana? Bagaimana Allah saya Allah tidak pertemukan jodoh di dunia, namun Allah pertemukan di akhirat kelak. Kalau teman saya itu bilang ini, ya Allah nggak apa-apa kalau ataupun di dunia ini saya tidak dijodohkan, nanti di akhirat jodohkan saya sama kita di Eropa. Bilang di Eropa meskipun hitam di dunia, di akhirat ya putih ya. Iya, ini ya. Jadi ada yang cepat, ada yang memang lambat, ya ada yang memang Allah tidak berikan jodohnya di dunia. No problem, karena jodoh bukan wilayah kekuasaan kita, tapi wilayah kekuasaan Allah, di mana kita tidak dimintai pertanggungjawaban tentang jodoh kita itu siapa, di mana kita tidak ingin dihisab oleh Allah apakah kita punya jodoh ataukah tidak. Ya? Tapi nggak ada niat juga untuk tidak menikah ya, jangan niat begitu, nggak boleh ya. Next, ini yang sesungguhnya high quality jodoh. Silakan baca. Satu, high quality jodoh itu pertama, kedua, ketiga. Itu dia ternyata ya, generasi baru. Tadi siapa yang bilang dan Lesti pada kenal semua ya. Tapi kalau Mus'ab bin Umair pada kenal nggak? Di mana? Dia nggak punya WhatsApp, tidak punya Facebook. Mus'ab bin Umair, kenal? Itu nggak ada judulnya, karena memang wafatnya saat jomblo. Wafat di medan jihad yang luar biasa kualitasnya, bisa gara-gara Mus'ab bin Umair itu Rasulullah SAW bisa berhijrah ke Madinah, maka diterapkanlah Islam kafah itu di kota Madinah. Hanya karena keren itu jodohnya, ya kan? Ya jadilah seperti itu, sehingga dipuji di langit dan di dunia ini, gitu ya. Namanya harum sepanjang masa abadi hingga hari kiamat nanti. Next, generasi kamu high quality jodoh. Lagi, high quality jodoh. High quality jodoh. Kedua, high quality jodoh. Generasi tangguh, generasi pemimpin, generasi terbaik. Tiga ya, generasi tangguh, generasi pemimpin, generasi terbaik.
High quality jomblo. Takbir. Generasi akan mengubah zaman, menghidupkan kembali peradaban emas itu ada di tangan para jomblo. Takbir. Next. Pemuda itu semangatnya. Apa kata Umar? Tapi ini agak salah ya, bukan menikah. Jadilah orang berilmu sebelum memimpin. Kata dia begini. Tapi perempuan itu kelak akan menjadi pemimpin di wilayah kepemimpinannya. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Fi baiti zawjiha wa waladiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, ya. Bahwa perempuan itu akan menjadi pemimpin. Perempuan itu adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Perempuan itu adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan memimpin anak-anaknya. Kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dua hal itu: kepemimpinan rumah tangganya di rumah suaminya dan kepemimpinan dia terhadap anak-anaknya. Maka jadilah orang yang berilmu sebelum memimpin, ya kan? Kalau bahasa saya ini sepertinya bukan Umar bin Khattab itu, ini saya ya. Kalau Umar bin Khattab itu, jadilah orang yang berilmu sebelum memimpin. Karena wanita ini juga kelak akan menjadi pemimpin, maka jadilah orang berilmu sebelum dia menikah. Jadilah faqih fiddin sebelum menikah. Itu generasi tahu. Dia punya ilmu yang sangat luas, cerdas, wawasannya sangat luas, mampu menyelesaikan setiap persoalan karena ilmu yang dia punya itu, sakarwah yang mendalam yang dia punya. Maka sebelum dia memimpin rumah tangganya, sebelum dia memimpin anak-anaknya, maka jadilah dia adalah orang yang berilmu, yang sebenarnya berilmu. Untuk menjadi orang yang berilmu, berapa majlisnya satu pekan? Nggak cukup satu kali ya. Seminggu sekali. Pengen jadi orang berilmu, mimpi yang tak jadi kenyataan, ya. Ingin menjadi orang yang berilmu, majlisnya hanya 2 kali sepekan, itu juga masih sangat kurang, ya. Kalau ingin menjadi orang berilmu, majlisnya setiap hari, minimal 1 kali setiap hari. Barulah itu dia bisa mencapai high quality jomblo. Luar biasa ya. Next. Program jomblo memiliki akidah Islam yang kokoh. Waktu saya masih ada, ini saya dikasih 3 jam juga nggak selesai. Apalagi sama yang jomblo. Beda kalau sama ibu-ibu, yang ibu-ibu itu nggak kalah dulu. Ya, kalau pemuda itu luar biasa ya. Pemudi tadi harus memiliki akidah Islam yang kokoh. Fondasinya harus kokoh. Karena bangunan kepribadian Islam itu harus dibangun di atas akidah yang kokoh. Ibaratkan kita membangun fondasi rumah, maka bangunan di atasnya ditentukan oleh fondasi. Betul ya? Kalau fondasinya kokoh, maka bangunan di atasnya juga akan kokoh. Kalau fondasinya rapuh, maka bangunan di atasnya juga akan rapuh. Kalau akidah para pemuda saat ini rapuh, maka pribadinya juga rapuh. Kedua, memiliki kepribadian Islam yang berpengaruh dan memimpin. Tidak sekedar memiliki kepribadian Islam, tapi dia juga pribadi yang memimpin. Pribadi yang memimpin itu tidak mudah dipengaruhi, tapi justru dia yang akan mempengaruhi. Pribadi yang berpengaruh itu
Betul ya? Pemimpin yang berpengaruh, yang pribadi yang berpengaruh itu dia bisa mengunggulkan fitrah Islam di atas fitrah-fitrah yang lain. Dia akan meletakkan landasan akidah Islam dalam pemikirannya dan akan memimpin pemikiran Islam itu, akan mengunggulinya di atas pemikiran-pemikiran yang lain. Nah, itu ya. Setiap masalah solusinya Islam, syariat Islam, akidah Islam, gitu ya. Nah itu berarti dia mengunggulkan. Seperti ketika kita mau menyelesaikan masalah generasi atau masalah parenting ya menurut saya, nggak bisa ya masalah anak diselesaikan dengan teori-teori psikologi barat. Masalah generasi Islam ya, tapi ya. Nah, karena Islam punya ya permasalahan itu bisa diselesaikan dengan Islam. Maka itu butuh ilmu. Kalian nanti harus punya bekal ilmu pendidikan. Ingat tadi ya, di rahim kalian itu adalah masnaknya para pemimpin, produksinya para pemimpinnya. Ingat itu ya, nah, pabriknya. Kemudian memiliki kesabaran dalam ilmu hingga mendapatkan jurusnya. Kalau minta tolong pada Allah itu, kalau kita minta pertolongan Allah itu dalam 3 hal. Ya, dalam 3 hal. Pertama, wasta'inu bis-sabri, dengan sabar. Yang kedua, was-shalah. Ya kan? Minta tolonglah dengan sabar, minta tolonglah dengan sholat. Ada satu lagi, minta tolong dengan menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Jadi ada 3 ya, kalau minta tolong pada Allah itu 3 hal. Pertama apa? Kedua, ketiga. Jadi yang banyak masalah nggak terselesaikan itu bisa jadi diantaranya tidak dilakukan. Pertama sabar, kedua sholat. Oh saya sudah sabar kok, sudah sholat. Berarti yang ketiga tidak menolong agama Allah. Jomblo yang tidak menolong agama Allah akan banyak masalah. Kok gitu sih? Ya kan insan surullah, ya suruh itu harus yakin, itu pasti janji Allah. Jadi kalau jomblonya merasa punya masalah, nggak nolong agama Allah, bukan selesai masalahnya. Ada jomblo punya masalah, masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah interaksi dengan orang tua misalnya ya, masalah dengan teman, masalah kuliah. Dia tinggalkan menolong agama Allahnya, dia tinggalkan dakwahnya misalkan ya, dia tinggalkan amal ma'ruf nahi mungkarnya. Pasti selesai nggak masalahnya? Nggak selesai. Nggak masalah pasti itu. Justru ketika dia menolong agama Allah itulah Allah akan selesaikan persoalan-persoalannya tadi. Ahintum kan? Siap menolong agama Allah? Siap. Tapi memiliki kemampuan dalam memanfaatkan waktu secara menjomblo ya, sama semasa menjomblo waktu ya, waktunya harus dimanage dengan baik. Porsinya lebih banyak ketika kita menjomblo itu lebih banyak sebenarnya ya. Ulama itu mengatakan kepada kita bahwa detik terakhir dari waktu kita itu adalah waktu berharga. Apa? Ulangi. Sekali lagi. Paham maknanya? Paham. Produktif menggali potensi untuk berkontribusi pada dakwah Islam. Kenapa dakwah Islam tadi biar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dicepatkan?
jadi dia bisa. Nggak tahu, kok slide ini terselingnya di sini ya. Saya buka kepada dia tadi nggak sempat, ya tadi nggak apa-apa lah. Ini aku terselingnya tadi di bagian yang lain ya. Jadi yang jomblo bisa dihina, tapi sebenarnya udah kita bahas tadi ya, jomblo kualitatif ya, yang berkualitas itu tadi dia adalah generasi tangguh, generasi pemimpin, generasi pemimpin. Tahu tadi ya, memimpin. Satu lagi ya yang saya bahaskan adalah generasi terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat terbaik, generasi terbaik kata Allah. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Karena umat terbaik itu rijat linnas. Dia hadir di tengah-tengah manusia. Bukan jomblo atau pemuda yang mengurung diri di kamar, di rumahnya, tapi adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, hadir di tengah-tengah manusia. Dia keluar di tengah-tengah manusia, tapi bekerja untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru manusia kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah manusia dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya kerja dakwah, kerjanya kerja menolong agama Allah Subhanahu wa taala. High quality pemuda ya, high quality jomblo itu adalah dia melakukan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah manusia. Kalau dia tinggalkan itu, maka kejombloannya tidak menjadi kualitas terbaik. Oke ya?